Shalom, selamat siang. Bersama saya Agustina. Di sini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang saya dapatkan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ke-1 sampai ke-8. Tetapi sebelum saya membagikan berkat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada, kami boleh berdiri hingga saat ini semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangkan sehingga Engkau berikan kepada kami pengertian sehingga kami boleh memahami, mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini Tuhan hanya di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya masalah, persoalan. Bahkan akan ada hal-hal yang kita hadapi yang mungkin membuat kita jatuh, membuat kita lemah, membuat kita tak berdaya. Seperti COVID-19 yang kita hadapi saat ini, membuat kita semakin tak berdaya sebagai kehidupan manusia, di mana perekonomian semakin hari semakin menurun, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Setiap orang menjadi sangat sulit untuk beraktivitas, bekerja, belajar, bahkan sekolah. Bahkan semuanya menjadi kacau balau. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Apakah dalam keadaan seperti ini membuat kita semakin menjauh daripada Tuhan? Atau membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Di sini saya mendapatkan berkat bahwa Raja Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda, kita tahu bahwa padang gurun tidaklah hal yang mudah dalam hidup kita. Ia harus melewati proses demi proses, langkah demi langkah untuk bertahan hidup di padang gurun. Padang gurun bukanlah hal yang enak. Padang gurun adalah tempat yang tandus, kering, bahkan tidak berair. Sehingga ia melukiskan bahwa seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Demikianlah kerinduan kami, kerinduan Raja Daud. Raja Daud rindu akan hadirat Tuhan, rindu akan menyembah Tuhan, rindu akan memuliakan Tuhan lagi dalam hidupnya. Karena tidak ada hal yang dapat ia sombongkan dalam dunia ini selain daripada ia datang kepada Tuhan. Bahwa dalam kehidupan kita ini hanyalah sementara. Setiap apa yang kita miliki akan hilang. Maka dari itu, marilah dalam keadaan seperti ini, keadaan Indonesia yang darurat seperti ini, kita memiliki kerinduan yang dalam untuk datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sanggup, Tuhan campur tangan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang kita alami. Nah, saya mendapatkan tema di sini yaitu ciri-ciri kerinduan akan Allah. Nah, bagaimana sih kita melihat ciri-ciri orang yang rindu kepada Allah seperti Raja Daud? Yang pertama, kita harus mencari Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana sih kita mencari Tuhan dalam hidup kita? Mencari dalam arti kita berusaha. Seperti kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, mendapatkan nilai yang terbaik, mendapatkan IP yang terbaik. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kita harus berusaha mencari Tuhan dalam hidup kita. Kita berusaha dengan cara kita haus akan firman Tuhan, haus akan kebenaran firman Tuhan. Haus dalam arti bahwa kita tidak merasakan yang namanya kepahitan. Kita tidak akan lagi merasa yang namanya kesusahan. Maka ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kita sehari-hari. Kehidupan jasmani kita memang membutuhkan yang namanya makanan.
Tetapi Tuhan juga mau kita hidup secara rohani. Kita membutuhkan makanan dalam hidup kita. Kita membutuhkan serat untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk kita mencari Tuhan, kita harus berdoa. Berdoa adalah hal yang praktis, hal yang simple, sangat mudah dilakukan. Tetapi banyak orang Kristen sangat sulit untuk melakukannya. Terutama kepada saya secara pribadi, saya sangat sulit untuk berdoa, malas untuk berdoa. Saya merasakan bahwa doa adalah suatu hal yang membuat saya merasa risih atau terganggu, sehingga ketika capek, ketika lelah, saya langsung beristirahat. Terkadang saya melupakan persekutuan dengan Tuhan. Di sini saya mendapatkan berkat firman Tuhan ini sangat menyentuh hati saya bahwa berdoa adalah suatu sumber kehidupan kita di dalam Tuhan. Ketika saya menggali kata berdoa adalah suatu nafas kita kepada Tuhan, nafas kehidupan kita kepada Tuhan. Artinya ketika kita berhenti berdoa, maka kehidupan kita akan mati. Maka dari itu firman Tuhan menyentuh saya pada saat ini supaya saya terus mencari Tuhan dalam kehidupan saya, dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan capek, lelah, membosankan, bahkan sekalipun tidak ada waktu, saya harus tetap datang kepada Tuhan. Kemudian saya memberikan kepada kita poin yang kedua, yaitu memuliakan Tuhan. Bagaimana sih orang yang memuliakan Tuhan? Ia selalu bersukacita dalam segala hal, baik dalam keadaan sakit, lemah, kuat, sehat, ataupun ada banyak masalah, ia tetap memuliakan Tuhan, apapun itu yang ia alami saat ini. Karena kehidupannya sudah diperbaharui, akal budinya diperbaharui. Sehingga orang yang memuliakan Tuhan, ia pasti akan mendapatkan kasih setia Tuhan, seperti Raja Daud. Raja Daud mendapatkan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Raja Daud ketika ia berperang, ketika ia menghadapi musuh. Maka Tuhan selalu ada dalam kehidupan Raja Daud. Tuhan selalu berada di paling depan untuk menolong dia, untuk membela Raja Daud. Sehingga ia mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Ia tidak dapat memikirkan hal-hal yang membuat ia sakit hati, iri hati, dengki, bahkan Raja Saul yang ingin membunuh dia. Jiwanya tenang, ia tidak mempunyai masalah lagi dalam hidupnya karena ia sudah milik Tuhan, ia hidup dalam Tuhan. Seandainya kalau kita melihat Raja Daud orang yang jahat, pasti ia akan membalas kejahatan yang telah Raja Saul lakukan kepada dia. Ia akan membalas Raja Saul dengan membunuh dia. Tapi kenapa Raja Daud tidak melakukannya? Karena Raja Daud mempunyai Tuhan yang hebat, bahwa Raja Daud percaya bahwa Tuhan akan membalas semuanya. Tuhan yang akan membela setiap perkara-perkara yang ia hadapi saat ini. Maka dari itu Tuhan mau supaya kita tetap memuliakan Tuhan. Ada seperti pujian yang mengatakan bahwa ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Apakah kita mau menari seperti Raja Daud dalam setiap konflik yang kita hadapi? Ketika kita menghadapi beban berat, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga pujian mengatakan bahwa di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Nah, di sini kita harus ingat kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup membela kita saat ini, sanggup memberikan kepada kita jalan keluar. Jangan pernah takut. Sehingga poin yang ketiga yang saya berikan kepada kita semua hari ini adalah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana sih orang yang dapat merenungkan firman Tuhan? Yaitu
ia dapat meluangkan waktu bersama Tuhan? Pernahkah di sela-sela waktu kita sibuk, kita memiliki pekerjaan yang sangat padat, kita memiliki waktu jadwal kuliah yang full, kita memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Tentu saja tidak semua orang dapat melakukannya. Saya secara pribadi masih banyak kekurangan, teman-teman. Banyak kekurangan yang saya miliki. Saya sangat sulit untuk membagi waktu dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, saya sangat sulit untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Demikian kepada poin yang ketiga, ini menekan kepada saya untuk merenungkan firman Tuhan. Apakah itu hal yang mudah? Tentu saja tidak. Bagi saya secara pribadi sangat sulit untuk saya merenungkan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat merenungkan firman Tuhan? Kita harus mempercayai Tuhan, mempercayai akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, mempercayai bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Kita boleh berdiri, kita boleh sehat, kita boleh duduk, kita boleh melakukan segala sesuatu, itu semua karena Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak layak untuk hidup sombong. Kita tidak layak untuk menyombongkan segala sesuatu yang kita miliki. Maka Tuhan mau bahwa kita harus percaya bahwa sumber kekuatan yang kita miliki adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Nah, teman-teman, kesimpulannya bagi kita semua di tempat ini adalah marilah kita untuk melakukan ketiga hal ini. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, kita harus memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kita harus merenungkan firman Tuhan. Lakukanlah ketiga hal ini tuh, teman-teman, ketika kita menghadapi persoalan yang tengah menggemparkan dunia saat ini, yaitu COVID-19. Tetaplah setia. Tetaplah kita memandang salib Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hanya di dalam nama Yesus saya mengucap syukur atas waktu yang telah diberikan. Amin.